وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Apa yang diharamkan di sini? An luhumil humuril ahliyah, dari memakan daging keledai. Al-humur al-ahliyah adalah keledai. Ahliyah di situ keluarga. Artinya jenis kuda yang dia itu kerdil, digunakan oleh keluarga-keluarga kaum muslimin untuk keperluan-keperluan mereka, seperti mengangkut barang atau berkendaraan. Mereka menggunakan keledai. Ada jenis himar, keledai yang dihalalkan, bukan himar ahliyah. Namanya himar wahsyiyah, keledai yang liar. Keledai yang liar ini nanti bukan keledai yang tidak dipelihara, tapi jenisnya keledai juga enggak. Bangsa Arab itu menyatakan himar itu ada dua jenis. Himar yang polos, jadi warna bulunya itu polos. Kalau hitam-hitam, kalau putih-putih, ada warna dominan gitu kan. Mungkin hitam ada putihnya sedikit, dia dominan. Itu adalah ungkapan untuk jenis keledai yang ahliyah, yang banyak digunakan oleh orang-orang Arab untuk melakukan membantu aktivitas pekerjaan mereka. Kemudian orang Arab juga menamakan himar satu lagi yang badannya itu lebih gede. Jenis himar yang satu lagi badannya lebih gede, nggak bisa dijinakkan dan dia liar, tidak bisa dijinakkan untuk membantu pekerjaan mereka. Himar ini disebut dengan himar wahsyiyah. Himar wahsyiyah itu jenis warna bulunya itu loreng-loreng, hitam putih, hitam putih. Bahasa kita apa? Zebra. Itu himar wahsyiyah. Untuk himar wahsyiyah yang kuda zebra itu hukumnya halal. Hukumnya halal. Karena di satu hadis ketika Nabi SAW pergi umroh, sebagian sahabat itu berburu. Ketika pergi umroh berburu, didapati ada himar wahsyiyah, kuda zebra. Ya, Allah Ta'ala alam sekarang di Saudi apa masih ada zebra atau tidak, saya belum pernah dengar beritanya. Tapi di masa Nabi SAW kuda zebra masih ada gitu. Mereka memanah himar wahsyiyah ketika pergi umroh. Nah, sebagian sahabat ada yang umroh, ada yang tidak umroh gitu loh. Yang tidak umroh memakai pakaian biasa, berburulah dia. Yang berumroh tidak berburu, karena ketika seorang dalam keadaan ihram nggak boleh berburu. Mereka yang tidak berumroh, tidak mengenakan pakaian ihram, mereka berburu mengambil himar wahsyiyah. Ketika sudah diburu, dipanah, mati himarnya, kemudian mereka memasak dagingnya itu dan dimakan. Ketika itu Rasulullah juga ikut makan, padahal Rasulullah dalam keadaan ihram. Hal ini menunjukkan apa? Seorang yang ihram itu nggak boleh berburu, tetapi ketika dia makan hewan buruan yang diburu sama orang lain itu boleh, gitu loh. Jadi himar wahsyiyah itu halal, sementara himar ahliyah di sini haram, karena sudah ada tegas pelarangannya. Kemudian yang menjadi illah atau sebab pelarangannya, hadis ini dengan tegas menyatakan fa innaha rijsun, karena himar itu adalah najis. Rijsun itu secara makna artinya campur aduk. Kenapa kotoran itu dinamakan rijsun? Jadi kotoran yang najis itu dinamakan rijsun karena dia campuran dari apa yang dimakan oleh hewan, apa yang dimakan oleh manusia. Itu diungkapkan maknanya dalam bahasa Arab rijsun, karena dia berasal dari campuran bahan-bahan yang banyak kemudian membusuk. Ini penamaan secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, rijsun adalah najis. Nah, yang demikian ini rijsun yang seperti ini, yang zahir di sini adalah hukum najis. Rijsun ini penghukuman najis terhadap suatu yang zati, benda, materi yang dihukumi najis. Tidak sebagaimana ayat khamr kemarin ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu rijsun gitu kan.
min amali syaitan, rijsun yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah kemarin yang kita bahas, itu adalah rijsun dengan makna secara maknawi gitu, secara abstrak. Itu najis yang secara maknawi, yang mana penjelasannya ada setelah itu, yaitu amalus syaitan. Jadi yang kotor adalah bentuk amalnya, bukan zatnya yang najis. Adapun hadis ini menegaskan, menetapkan yang najis adalah zatnya. Al-hadits muttafaqun alaih. Hadis ini adalah dalil bagi jumhur ulama. Dalil bagi jumhur mayoritas ulama dari madhab, diantaranya Al-Imam Abi Hanifah, kemudian Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwasanya apa? Himar ahliyah atau keledai itu dagingnya haram dimakan karena najis. Yang mengabarkan demikian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan di dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan faqala al-jamaahiru minas sahabah, jumhur atau mayoritas ulama minas sahabah, dari kalangan sahabat, wat tabi'in, dan juga dari kalangan tabi'in, wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka mengatakan apa? Bitahrimi luhumiha, menyatakan bahwasanya lahamnya, dagingnya itu haram. Lihadhil ahadits sahihah as-sarihah, didasarkan pada hadis-hadis yang demikian ini yang sahih dan tegas menyebutkan illah pengharamannya adalah najis. Namun ada sebagian salaf nanti yang berpendapat berbeda, dan pendapatnya ini nanti tidak kuat. Bagaimana tidak kuatnya ada penjelasannya setelahnya. Salafnya siapa yang menyatakan enggak haram ini? Waqala Ibnu Abbas. Imam Nawawi menukilkan yang menyatakan tidak haram adalah Ibnu Abbas. Waqala Ibnu Abbas laisat biharamin, dia tidak haram. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas. Wa an Malik thalathu riwayat. Adapun dari Imam Malik ada 3 riwayat. Ashharuha annaha makruhah karahiyata tanzih. Yang paling masyhur dari Imam Malik menyatakan keledai itu hukumnya maksimal adalah makruh, karahiyata tanzih. Karahiyata tanzih makruh, tidak disenangi gitu aja. Karahiyata tanzihin syadidatan, tapi sangat dimakruhkan banget, dikit lagi haram. Tapi untuk sampai tingkatan haram Imam Malik gak berani. Ini apa? Satu riwayat dari Imam Malik. Wathaniyah, ada riwayat yang kedua dari Imam Malik. Imam Malik menyatakan haram, sama seperti pendapat jumhur. Tetapi yang fatwanya ini beliau tidak masyhur. Kemudian yang ketiga wasalitsah mubahah. Yang ketiga boleh gitu kan, tanpa adanya karahiyah. Jadi ada 3 pendapat dari Imam Malik yang diriwayatkan dari beliau. Yang paling masyhur adalah makruh. Ini dari Imam Malik rahimahullah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menegaskan yang benar di sini, yang kuat pendapatnya adalah apa? Was-shawabu at-tahrim. Di sini yang benar, yang kuat pendapatnya, yang tegas dalilnya, dia haram. Tadi antum sudah lihat sendiri hadisnya, Allah melarang. Hanya saja pertanyaannya, kenapa kok sebagian salaf kok ada yang memberikan rukhsah seperti itu kan? Maksudnya boleh aja ini. Ternyata memang ada landasan dalil dari jalur lain, yaitu landasan dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah di dalam sunannya. Al-Imam Abu Daud rahimahullah meriwayatkan dari Ghalib ibn Abjar, bahwasanya Ghalib ibn Abjar mengatakan qala asabat nasanah, suatu ketika kami ini mengalami musim paceklik. Asabat nasanah, jadi dalam 1 tahun itu kena musim paceklik gitu. Falam yakun fi mali syai'un ut'imu ahli illa syai'un min humurin.
Karena saking keringnya itu tidak ada yang bisa dimakan di keluargaku itu kecuali keledai-keledai yang aku miliki. Illa syai'un min humurin. Humur itu berarti himarnya banyak. Entah himarnya ini digunakan untuk apa oleh Ghalib bin Abjar ini ya. Kok banyak himarnya gitu. Kalaupun memang harus dimakan ya himar ini yang bisa dimakan gitu. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama luhumal humuril ahliyah. Dan kami mengetahui Rasulullah sudah mengharamkan, ya kan, di peristiwa pertempuran Khaybar sudah didengar itu bahwasanya Rasulullah mengharamkan daging keledai itu tadi. Harrama luhumal humuril ahliyah. Maka dengan keadaan yang seperti ini, nggak ada lagi yang bisa dimakan kecuali keledainya. Ghalib ibn Abjar tadi ngapain? Ataitun nabiyya fa ataitun nabiyya, maka aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, maka aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabatna sanah, wahai Rasulullah, kami keluarga kami itu mengalami kekeringan. Falam yakun fima lima ut'imu ahli illa simana humur. Saya tidak mendapati di keluarga saya itu sesuatu yang bisa dimakan dan saya memberikan makan kepada keluargaku kecuali samnun. Samnun itu lemak, humurin, lemak dari keledai. Nah rupanya tadi keledai-keledai yang banyak itu diambil dari keledai tersebut lemaknya, kemudian lemaknya itu disimpan oleh mereka. Tapi di sini wahai Rasulullah, kami mengetahui mendengar dari engkau wa innaka haramta luhumal humuril ahliyah. Tapi kami mendengar engkau telah mengharamkan keledai ini gitu loh. Sementara kami nggak ada yang bisa dimakan kecuali yang sumbernya dari keledai ini, gimana? Maka kata Rasulullah apa? Faqala at'im ahlaka min samini humurika. Silahkan kamu beri makan keluargamu dari lemak yang terbuat dari keledai itu tadi gitu.